Halo teman-teman sahabat Tundue Lebat Pikun, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan saya. Kali ini pada cuaca yang cerah. Ini hari Sabtu tanggal 22 Maret. Saya kembali melakukan pecah koloni dengan cara terbaruku seperti waktu lalu, dan karena menurut saya ini pecah koloni yang paling mantap. Bagaimana caranya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan? Ikuti terus video ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan saat melakukan split kelulut Itama ini, teman-teman, pilih waktu yang tepat ya. Usahakan misalnya pada cuaca yang cerah ya, jangan pada saat musim hujan atau kondisi lingkungan yang kurang mendukung, karena itu bisa menyebabkan nanti kegagalan pada split kita. Selanjutnya adalah pilih koloni yang kuat ya, dan populasi lebahnya yang sedang tinggi gitu ya. Dan juga pastikan di sekeliling kita vegetasinya cukup. Lock atau stup yang telah kita siapkan ini kita sterilkan ya teman-teman sahabat Tundue. Tujuannya untuk membebaskan ya lock ini dari patogen, kuman, bakteri, jamur yang biasa mengganggu perkembangan daripada koloni kelulut itu sendiri ya. Jadi ini bagian penting dalam proses pemecahan koloni, apalagi kita lakukan secara manual ya. Biasanya tidak selalu 100% berhasil, tapi kita mengupayakan dengan cara-cara ini agar tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi, karena ini faktor-faktor ini mempengaruhi juga teman-teman ya. Kemudian teman-teman, setelah kita rasa locknya dingin, maka kita mempersiapkan lock ini dengan kita mendonor propolis ya. Di sini saya banyak stok propolis yang telah saya siapkan tiap kali mau keperluan apa untuk kelulut, baik donor maupun juga pecah koloni. Jadi selalu kita siapkan ya propolis untuk lock atau stup yang baru ya. Nah, ini bagian penting bagi koloni-koloni yang kita buat ya, atau yang kita pecah, agar mereka tidak terlalu capek ekstra bekerja keras untuk mencari resin. Walaupun memang di tempat saya cukup banyak resin teman-teman, karena saya tahu di koloni saya selalu menghasilkan propolis yang banyak gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu indikator di koloni-koloni saya bahwa resin banyak ya, yang dihasilkan itu propolisnya cukup banyak juga. Makanya saya sering memanen propolis di koloni-koloni lain teman-teman, sehingga selalu ada stok lah untuk propolis ini ya. Di pinggir lock ini kita taruh juga propolis ya teman-teman, selain perekat bagi plastik, dan ini juga sebagai penghambat bagi hama ya, mungkin semut atau yang lainnya, agar tidak gampang masuk ya, semut atau kecoa atau cicak ya, ini akan menempel gitu. Selanjutnya kita menyiapkan dudukan tempat koloni yang akan kita ambil pekerjanya. Ya, sebelum lebih jauh teman-teman, saya juga mengingatkan kepada teman-teman sahabat Tundue sekalian, untuk melakukan pecah koloni secara split ini
eh, jangan Anda melakukan jika Anda punya koloni masih satu gitu atau dua, atau setidaknya kamu harus punya koloni agak lebih banyak sedikit, sehingga kalau terjadi kegagalan kamu bisa mengambil dari koloni lain, telurnya kah, atau telur pekerja, telur ratu, atau yang lain-lain gitu ya. Ini sebagai peringatan saja. Kita masuk dalam tahap penting dalam melakukan split. Pertama-tama teman, ini kita ambil resin putih yang khusus ini kita siapkan untuk persediaan nanti di koloni yang akan kita pecahkan atau yang akan kita split. Dan kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita memilih koloni kelulut yang kuat. Salah satu kriteria yang kuat ya, kita tahu pekerjanya banyak dan ini telurnya sudah naik ke topping. Dan inilah salah satu koloni saya yang sudah naik topping. Jadi ini menggampangkan kita juga dalam pengambilan telur. Telurnya pun juga udah banyak berlapis-lapis, bahkan telur ratu juga banyak nih di atas topping. Nah, ini termasuk koloni mantap ya teman-teman. Ya, dan kita siap untuk memotong ya, seperti potong kue tart, kue ulang tahun. Ya, kita potong saja. Kita memang menggunakan cutter yang tajam teman-teman, supaya tidak merusak banyak ya. Kita potong saja, jangan ragu-ragu ya, seperti itu. Kita bebaskan sedikit propolisnya, nanti kita cungkil dari bawah. Ya, kita lakukan pelan-pelan saja. Dan akhirnya pun berhasil kita angkat teman-teman. Ini telurnya sangat tebal sekali dan banyak sekali lapisannya. Bisa dilihat telur ratu itu ada beberapa buah ya. Ini sambil kita perhatikan ada nggak ratunya ikutan di sini. Dan setelah kita lihat-lihat, ratunya memang tidak ada yang ikut. Telur ratunya juga cukup banyak, ada sekitar 5 ya. Dan ini siap kita masukkan ke lock atau stup yang baru ya, yang akan kita pecah. Mantap. Telur yang sudah kita potong tadi langsung kita letakkan ke dalam lock yang baru. Peletakannya teman-teman memang harus persis posisinya seperti waktu kita dia di koloni asal, jangan dibalik posisi telurnya ya. Dibuat persis seperti itu tadi, dan kita coba dekatkan ke arah lubang mereka keluar masuk ya, supaya nanti pekerjanya cepat mencium ada aroma. Terus ini tadi resin putih khusus ya, yang kita ambil di awal. Nah, ini satu bagian penting teman-teman, ini adalah telur calon ratu. Saya sudah senter, ini calon ratunya hampir menetas, sudah ada bergerak-gerak di dalam, dan kita harapkan calon ratu ini nanti juga ini yang menjadi ratunya, walaupun memang kita isi calon ratu yang lain. Kemudian ini juga kita isi dengan madu ya, karena koloni ini kan belum ada makanannya khusus untuknya madu ya. Ya, biar kita siapkan, dan juga kita isi polen ya.
Ini juga persediaan makanan untuk koloni ini ya, memang seperti itu ya persyaratan-persyaratan yang kita perhatikan untuk mempersiapkan split. Saya sediakan semua memang karena ini seperti dipaksa begitu. Ini buatan, jadi kita harus cukupkan vegetasinya. Kemudian kita tutup dengan plastik ya teman-teman. Ini kayak menjadi selalu, kalau saya selalu ya, plastik bening sebagai pelindung dan lebih menggampangkan kita dalam mengontrol sih kita ya. Ini plastiknya usahakan plastik yang tebal ya teman-teman, ya agar tidak gampang ditembus oleh air ya gitu ya, dan lebih kuat juga, lebih tahan lama maksudnya. Maka saatnya kita siap melakukan split. Kita telah menentukan koloni yang akan kita ambil pekerjanya. Disinilah titik yang membedakan split saya sebelumnya teman-teman dengan cara terbaruku ini. Kalau tadi di koloni lain kita mengambil telur-telur pekerja, koloni lain juga kita ngambil madu maupun polen, jadi kita tidak menguras satu koloni ya. Jadi yang ini koloni pekerja yang kita ambil, tapi sebelumnya ya kita ambil dulu corongnya supaya memberikan aroma ya, sehingga nanti pekerjanya mencium aroma corong asalnya gitu ya. Nah seperti ini kita tempelkan saja di corong koloni baru ini nanti yang baru kita bentuk ya, karena yang kita ambil pekerjanya aja teman-teman ya. Jadi kalau dulu cara saya berbeda melakukan split pecah koloni, tapi yang ini makanya saya bilang ini adalah cara terbaruku ya, karena ini yang kedua saya melakukan ini, yang kedua ya. Jadi berharap ini nanti juga mengikuti jejak yang pertama yang sudah berhasil ya. Yang saya upload kemarin video 75 hari pasca split, ratunya sudah menetas dan sudah bertelur ya kan, ada video sebelumnya yang saya upload teman-teman. Nah ini ya bersiap nih, kita mau mengambil menukar tempat ya. Jadi koloni yang kita ambil pekerjanya kita taruh di tempat lain, yang tempat yang sudah saya siapkan tadi ya, seperti itu. Dan kita letakkan koloni split ini di tempat barunya, yang mana kita mengambil pekerja kelulup di tempat yang lain. Jadi inilah cara terbaruku tersebut teman-teman, dan seperti ini, dan saya sudah melakukannya dan sudah berhasil, dan saya pikir saya punya harapan bahwa ini akan berhasil ya teman-teman. Ya, saya rekomendasi sekali dengan cara ini ya, karena tidak menguras satu koloni. Ya, ini kita letakkan di tempat barunya, masih di lokasi saya yang sama. Nggak apa-apa, nanti kita biarkan saja dia 3 bulan lah akan kembali stabil pekerjanya, karena ini ratunya juga produktif ya. Ini koloninya udah 1 tahun lebih ya, kurang lebih setahun ya. Dan saya dapat awalnya ini koloni dari pecah koloni secara alami, kotaknya ini sendiri yang saya taruh di sekitaran rumah ya. Ada koloni saya yang pecah dan dia sendiri yang masuk ke kotak ini. Oke teman-teman, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa mendukung channel saya agar saya terus bersemangat membuat edukasi-edukasi terkait
Kelulut Pitama. Nah ini dia, mereka sudah mulai ramai ya, mereka masih mencoba beradaptasi keluar masuk, belum move on gitu ya. Tapi tidak apa-apa kalau terjadi hal seperti ini, nanti sehari 2 hari mereka akan masuk. Demikian teman-teman cara terbaruku. Terima kasih.